Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widi dari Palembang. Saya tergugah aja untuk berbagi di sini karena sebenarnya saya itu orang yang nggak mudah untuk terima suatu alasan gitu ya, tentang riba. Sebenarnya saya udah tahu tuh riba tuh riba tuh tahu. Jadi saya perkenalkan dulu, I'm a banker sampai sekarang masih. Dan saya kerja di salah satu bank BUMN. Jadi maksud saya udah tahu bahwa itu riba itu dosa. Tapi berhubung saya masih kerja di situ, saya masih punya kepentingan. Jadi berbagai alasan, berbagai dalih dicari itu untuk mencari pembenaran diri. Tapi ada dalam dorongan diri ini yang mengatakan bahwa saya itu dituntut untuk cari tahu gitu, untuk cari tahu bahwa ada yang salah, ada yang harus kamu perbaikin. Saya ngerasa nggak nyamannya tuh gini, mungkin yang pernah mantan banker tahu ya, di bank itu ada namanya dapat bonus, dapat IJP, dapat THR, dapat cuti. Waduh, banyak banget ya Pak ya, hasil semua dari menghisap darah semua itu. Astagfirullahaladzim. Jadi setiap kali itu masuk ke rekening, saya tuh bilangnya tuh alhamdulillah. Cuma gitu, alhamdulillah gitu. Nggak sampai masuk ke dalam dada alhamdulillahnya itu, karena masih ada rasa antara yes or no gitu loh. Ribanya tuh yes or no. Pertanyaan gini, maksudnya oke, terpaksa sebut label ya. Untuk level penyalur riba itu yang paling rendah kalau saya bandingkan dengan yang lain. Paling kecil penyalur ribanya. Nah, terus ya benar ya Pak ya. Jadi saya bandingkan dengan yang syariah. Syariah berdiri dan ada MUI-nya itu dihalalkan. Padahal berkali-kali lipat itu yang mereka namakan marginnya itu berkali-kali lipat. Toh aman-aman aja dan mereka dihalalkan. Ya berarti masih ada unsur menolongnya gitu kan. Dia ribanya kecil-kecil banget. Apalagi sekarang untuk yang terbaru ini programnya itu hanya 0,4% Bapak Ibu. 0,4%, nyaris kalau dia tidak riba namanya benar-benar menolong itu, benar-benar menolong. 0,4% hanya 50.000 sebulan. Jajan kita, rokok kita lebih dari itu kan. Tapi tetap aja yang namanya riba ya riba. Kemudian di sini terpanggillah hati saya, mungkin Tuhan tahu ya, ini anak pengen cari jawaban gitu ya, ada keinginan pengen cari jawaban. Jadi dituntun lagi, gimana caranya kok saya bisa buka-buka YouTube. Dalam pencarian saya itu ketemulah YouTube-nya Masyarakat Tanpa Riba gitu ya. Dan kemudian di situ saya mencoba mencari tahu, kemudian ada SMATR segala macam. Lama tuh saya udah follow gitu ya. Saya bilang ngefek nggak nih ya, ngefek nggak ngikut ini ya gitu ya. Akhirnya ya udah ikut aja deh, kemarin di Palembang juga gitu ya, nggak jauh-jauh. Dan tapi dalam ketidakpercayaan saya itu, saya udah undang tuh para pejabat di solusi anti riba itu, ada pimpinan saya tuh di sana tuh. Jadi makanya saya nggak berani banyak celoteh di situ. Setelah dari SMA TNI baru saya temukan jawabannya. Alhamdulillah, apa yang saya cari itu dapat jawabannya, dapat. Ternyata memang intinya tuh hakikat hidup gitu ya, hakikat hidup yang kita cari gitu kan. Sebenarnya hutang saya nggak terlalu banyak kalau dipikir, cuman karena saya pertama harus keluar dari, alasannya tuh apa? Harus ada alasan kuat gitu ya, yang membuat saya harus keluar, karena banyak yang harus saya libatkan, meyakinkan suami, meyakinkan orang tua, meyakinkan keluarga, karena saya keluarga besar saya itu rata-rata orang bank. masih penikmat leasing dan lain sebagainya gitu kan. Jadi kalau keluar saya tidak punya fundamental yang kuat, buat apa gitu kan. Jadi niat saya itu saya keluar benar-benar because I'm sure gitu lah. Benar-benar saya yakin ini, dan saya memang benar
mau mengajak semua berdakwah. Itu sebenarnya keinginan dalam hati kecil tuh gitu ya. Tapi nggak ngerti gitu, ngungkapinnya tuh gimana gitu loh. Kalau cuma sekedar keluar aja gitu kan, jadi cuman buat diri sendiri amannya itu. Jadi di sini saya mau berbagi bahwa Ustadz ini saya bingung bisa baca pikiran apa spy atau apa yang dipasang gitu ya. Saya bingung. Soalnya apa yang dia bilang itu 100% benar. Benar. Jadi dia tuh benar-benar ngulitin, kayak dia tuh benar-benar ada di dalam, kayak dia tuh insider maksud saya itu. Iya, kayak insider. Jadi dia tuh kayak tahu benar apa yang terjadi. Contohnya gini, karena saya orang dalam ya, jadi saya tahu. Dan saya dalam waktu dekat, alhamdulillah saya sudah tentukan bahwa saya resign. Saya resign. Dan saya sudah komitmen, saya mau mengabdikan diri saya untuk ikut berdakwah. Untuk ikut berdakwah, semoga Allah mengampuni 15 tahun kemaksiatan saya selama ini. Mungkin bisa saya tebus dengan cara itu. Tapi